Halo teman-teman, inilah 3 ciri-ciri debt collector akan datang ke rumahmu. Nah, video ini penting buat teman-teman yang sekarang sudah gagal bayar di pinjaman online dan sudah merasa frustasi dan deg-degan apakah debt collector akan datang atau tidak, apakah DC pinjol akan ke rumah atau tidak. Jadi saya buat 3 ciri ini sangat penting sekali, jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Yang pertama, debt collector akan datang jika hutangmu termasuk kategori yang besar. Nah, kategori besar itu berapa bang? Nah, itu kategori besar adalah 5 juta ke atas. Nah, jadi ini bisa menjadi indikasi kuat debt collector akan datang ke rumah. Kenapa? Karena semakin besar hutang kita, maka semakin besar fee dari pinjaman online kepada debt collector yang akan dibayarkan. Jadi debt collector akan lebih fokus pada orang yang punya pinjaman besar di atas 5 juta rupiah. Jadi ini berlaku buat debt collector ya teman. Jadi umpamanya kita bayar tagihan, itu debt collector dapat fee ya teman. Semakin banyak hutang kita, maka fee-nya dari debt collector semakin banyak juga. Jadi mereka lebih mengejar orang yang punya hutang-hutang besar di atas 5 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang punya hutang 300.000, 500.000 itu kemungkinan besar tidak akan ditagih debt collector, karena untuk uang segitu tidak akan ada fee-nya teman-teman. Jadi rugi menagih teman-teman kalau cuma sedikit, jadi tidak akan mungkin datang ke rumah teman-teman. Itu mungkin prosesnya akan membutuhkan uang bensin, akan mencari rumah teman-teman, itu tidak sepadan dengan uang yang debt collector hasilkan dari uang teman-teman. Misalnya cuma pinjam 300.000, 500.000, itu males menagih ya teman. Jadi teman-teman lihat saja di utang teman-teman ada berapa, apakah termasuk kategori kecil atau besar. Nah, untuk 1 juta gimana bang? Nah, 1 juta itu termasuk kategori yang besar tidak, kecil juga tidak. Jadi itu masih 50-50 ya teman. Jadi yang menjadi indikasi awal adalah hutang besar, itu pasti akan ditagih. Nah, untuk yang kedua adalah domisili di kota besar dekat dengan markas debt collector. Nah, debt collector itu biasanya markasnya di seputaran Jakarta ya teman, karena biasanya markasnya di Jakarta, di Cikarang juga ada, jadi di seputar Jabodetabek. Jadi teman-teman harus lihat domisili teman-teman ada di mana, apakah di seputar Jakarta atau di kota-kota yang di luar Jabodetabek. Itu biasanya lebih aman, karena untuk titik fokus penagihan itu tetap saja di Jakarta. Untuk yang di Jabodetabek mungkin ada, tapi cuma kota-kota besarnya teman. Untuk di pelosok-pelosok mungkin tidak akan ditagih, karena transport ke situ susah, cari alamatnya susah, cari orangnya susah. Lebih baik dia fokus di kota-kota besar, cari orangnya gampang, dekat dengan markas mereka. Jadi untuk bensinnya juga sedikit lebih irit ya teman. Jadi ini bisa menjadi indikasi kuat apakah debt collector akan datang ke rumah atau tidak. Jadi teman-teman lihat domisili teman, apakah ada domisilinya di kota besar atau di kota kecil, apakah di pedesaan, pegunungan, atau malah di pusat kotanya. Nah, yang paling bahaya ini di pusat kotanya teman. Misalnya di Surabaya, di pusat kotanya itu biasanya akan berkumpul debt collector. Misalnya di Medan juga di pusat kotanya biasanya ada debt collectornya. Tapi untuk di pinggiran atau di pedalaman atau di pedesaan atau di pegunungan itu biasanya tidak akan ada debt collector yang nagih, karena transport ke situ ada lumayan mahal. Jadi debt collector juga memikirkan faktor ini. Nah, itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga adalah HP-mu masih ada aplikasi pinjolnya. Nah, selama aplikasi pinjol masih terinstal di HP-mu, itu artinya kamu masih berhubungan dengan server yang namanya pinjaman online tersebut. Jadi masih berhubungan teman, jadi dia gampang melacak alamatmu. Jadi ini bisa menjadi perhatian khusus buat teman-teman yang ada galbay. Jadi lebih berhati-hati kalau sudah galbay dan niat tidak ingin bayar, ya sudah di uninstall aplikasinya agar tidak connect dengan server yang namanya pinjaman online. Kalau sudah connect, nanti lokasinya langsung ke detect dan bisa untuk datang nyamperin ke rumah teman. Jadi ini harus teman-teman lakukan, di uninstall saja jika memang niat gak bayar. Tapi jika memang ingin niat bayar, hutang pokoknya saja, teman bisa bernegosiasi. Karena pada debt collectornya jangan pernah takut tentang masalah ini, karena semua bisa dikomunikasikan asal kita kuat mentalnya dan tidak gampang diintimidasi oleh debt collector. Dan saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat dan teman-teman lebih tahu tentang 3 ciri debt collector yang akan datang ke rumahmu, dan ini bisa menjadi acuan teman-teman apakah debt collector akan datang atau tidak. Dan cara video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.